Jadi kita akan menjelaskannya secara tarki dan tanazul. Ya. Kalau tarki itu dari bawah ke atas, itu tarki namanya. Cara mengenal diri itu, kalau secara tarki dari bawah ke atas, mandangnya di bawah ke atas. Kalau tanazul memandangnya dari atas ke bawah. Apa maksud tanazul dan tarki? Inilah yang Ustaz jelaskan tadi. Ya, nanti Bapak Ibu pulang antuk-antuk seleleh. Nih. Ini kita ya Ustaz ringkas karena jam sampai jam 12 nih. Jadi Bapak Ibu, nih Allah, Muhammad, Adam, dan insan. Kita melakukan tanazul lebih awal, biar lebih mudah, ya, mengambilnya dari pucuk. Dari pucuk langsung. Ya. Nanti udah paham kita, ambil lagi melalui tarki dari bawah kita naikkan ke atas. Ya, Allah. Ya. Allah itu menjelaskan dirinya kepada kita, ya, bahwa Allah itu huwal awalu wal akhiru waz zahir wal batin. Nih, Allah menjelaskan dirinya. Wal awalu wal akhiru waz zahiru wal batinu. Dialah Allah yang awal, ya. Allah itu yang awal, bukan awal penciptaan Bapak Ibu, ya. Bukan awal penciptaan, bukan awal kejadian. Dia itu Allah yang awal, sebelum adanya segala yang ada. Maka dia yang lebih dahulu ada sebelum adanya yang ada. Sebelum adanya kehidupan, ya, dia sudah lebih dahulu sebelum adanya kehidupan itu. Bahkan seluruh kehidupan itu nyatanya daripada dia semata-mata itu. Itu maksudnya wal awalu. Dia awal, tidak ada ujungnya. Dia awal, tak ada permulaannya. Wal akhiru, dia zohir, tidak ada kesudahannya. Dia akhir, tidak ada kesudahannya. Dia akhir, tidak ada pangkalnya. Wa zohir, dia zohir, wujud pada segala yang ada. Ya, dalam bentuk rupa yang berbeda. Maka segala bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, itulah sebenarnya kezohiran akan kenyataan dirinya yang benar-benar wujud. Ya. Wal batinu, dia batin namun tiada tersembunyi. Kenapa dia batin tiada tersembunyi? Karena dia benar-benar nyata, dia benar-benar wujud pada segala yang ada. Jadi segala yang wujud, segala yang ada ini, itulah bentuk akan nyatanya dirinya yang sebenarnya. Ini Allah bercerita terhadap dirinya. Karena dia yang awal, akhir, zahir, dan batin, disitulah Allah itu menjelaskan bahwa dirinya itu betul-betul ahad. Nih. Kul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa dia Allah itu benar-benar ahad. Itu maksudnya tuh. Ahad itu tak ada diri yang lain. Tak ada duanya. Itu maksudnya tuh. Ya, kalau diterjemahkan ya Esa lah tuh. Ahad itu satu. Tidak ada duanya. Tunggal. Tidak berbilang dia. Bahasa yang mudah dipahami. Kalaulah Allah itu ahad, yaitu Esa, satu, tunggal, itu maknanya hanya dia satu-satunya. Itu bahasa yang mudah dipahami Bapak Ibu. Nah, ditulis, hanya dia satu-satunya. Hanya dia satu-satunya itu maknanya tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Itu dia tuh. Tidak ada diri yang lain selain dirinya. Kalau tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, berarti dirinya itu betul-betul mutlak. Nah, mutlak wujudnya itu mutlak. Dia mutlak tuh. Mutlak itu hanya satu-satunya dia cuma.
Ya, tidak ada yang lain lagi, tidak ada sesuatu, tidak ada alam, tidak ada siapa-siapa, hanya dia cuma. Kalau hanya dia cuma yang ada, maka alam dan sesuatu itu, itulah tempat memandang wujudnya yang ahad secara mutlak itu. Maka kenalilah tahwilnya Allah itu. Ya, bahwa Allah itu bertajalli dalam segala bentuk dan rupa itu. Itu yang Allah. Disitulah letaknya bahwa Allah itu wahdatul wujud atau min nafsi wahidah. Ini bahasanya ya, bahasa Ustadz. Allah itu wahdatul wujud. Apa artinya wahdatul wujud itu? Wujud yang satu. Hanya dia semata-mata yang wujud. Tunggal wujudnya tuh, mutlak wujudnya. Ya. Atau disebut juga dialah yang dikatakan min nafsi wahidah, diri yang satu itu dia tuh. Nih. Atau min nafsi wahidah, min nafsi wahidah. Nah, diri yang tunggal tuh itu dia tuh. Ya. Nah, diri yang tunggal min nafsi wahidah atau wahdatul wujud itu adalah Allah. Dia tidak bisa dikenal. Tak dapat dikenal Bapak Ibu. Tak bisa diceritakan dia. Ya. Ya. Bagaimana kita akan mengenalnya? Bagaimana kita akan menceritakannya? Padahal sesuatu belum pernah ada. Ya. Jangankan namanya kita Bapak Ibu. Ya. Alam nih, langit dan bumi belum ada. Jangankan alam, langit dan bumi ini ada, aras luh kursi mahfuz juga belum ada. Jangankan aras luh kursi mahfuz belum ada, surga neraka juga belum ada. Jangankan surga dan neraka belum ada, nur saja juga belum ada. Jangankan namanya nur, dirinya yang bernama Allah pun belum ada, belum bernama. Nah, itu nggak bisa disebut. Karena dia tidak bisa disebut, nggak bisa dikenal. Maka pada makom itu disebut namanya makom Tuhan namanya. Nah, pada makom yang tidak bisa disebut tuh. Ya, makom yang tidak bisa disebut nih, ini disebut namanya makom Tuhan. Nanti kalau Ustadz makom Tuhan, nanti bertempat pula Tuhan nanti. Jangan begitu memahaminya. Ya, kedudukan Tuhan tuh makom Tuhan di situ, tidak bisa disebut, tidak bisa dikenal. Karena dia tidak bisa disebut, tidak bisa dikenal. Yang disebut namanya dengan makom Tuhan, itulah yang dikatakan makom Tuhan itu yang disebut namanya dengan Zatul Bahdi. Itu dia. Zatul Bahdi. Kemudian Zatul Haq. Nah, itu dia. Apa lagi? Nah, wujud mutlak. Apa lagi? Wujud hakiki. Nah. Sebut namanya wujud muhit. Wujud muhit. Atau disebut juga namanya dengan hu. Ya. Hu, wujud muhit, wujud mutlak, wujud hakiki, zatul haq, zatul bihal. Ini yang dikatakan namanya dengan makom Tuhan yang nggak pernah bisa disebut tuh. Kan belum bernama dia Bapak Ibu. Belum bernama tuh. Ya. Belum bernama. Kalau belum bernama nih dalam keadaan kosong nih masalahnya. Tuh. Dalam keadaan kosong tuh. Karena dia dalam keadaan kosong, tidak bisa disebut, tidak bisa diceritakan. Membuat akal ini buntu. Ya. Membuat akal fikir ini paniang. Lelet buatnya tuh. Ha? Ya.
yang membuat kita itu terheran-heran, tercengang-cengang, maka dikatakanlah Allah itu. Jadi Allah itu yang membuat akal ini benar-benar bingung, terheran-heran, tercengang-cengang, tidak bisa diceritakan, tidak bisa dijelaskan. Maka dinamailah dengan Allah. Dinamai dengan Allah tuh. Ini makna hakikat, ya. Jadi Allah yang Ustaz maksud itu bukan huruf Allah ini. Bukan kata-kata Allah itu yang Allah, bukan huruf Allah itu yang Allah, bukan lafaz Allah itu yang Allah, bukan huruf alif lam lam ha itu Allah. Allah yang Ustaz maksudkan itu kepada Bapak Ibu yang tidak bisa disebut, tidak bisa diceritakan, tidak bisa dianalisa, yang membuat akal ini heran, tercengang-cengang, itu yang Allah tuh. Ini yang kosong tuh. Makanya Bapak Ibu jangan bertuhan dengan lafaz Allah. Ya, jangan bertuhan dengan asma Allah. Siapa yang bertuhan dengan lafaz Allah, nama Allah, huruf Allah, tulisan Allah, syiriklah di situ duduknya tuh. Ini Allah katakan, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian daripada hambaku, dia mengaku dia telah menyembah aku, dia mengaku dia telah mengenal aku, dia mengaku telah mengingat aku. Padahal yang disembah dan diingatnya itu bukanlah aku. Yang disembah dan diingatnya itu adalah lafaz Allah, huruf Allah. Huruf Allah ini apa namanya dalam bahasa kaji? Lafaz Allah ini sebut apa namanya? Nama Allah ini apa sebutannya? Lafzul jalalah. Tuh dia. Bukan ini, ya. Itu dah. Jadi jangan Bapak Ibu bertuhan kepada nama. Ya. Orang banyak bertuhan kepada nama, tapi tak mengenal diri yang punya nama. Ya. Makanya kalau Bapak Ibu Ustaz antarkan lagi dalam bahasa Minangnya, kita ini dalam hal memahami tentang Tuhan, yang pertama, ada orang yang batuhan. Ya, batuhan. Jo Tuhan. Dengan Tuhan, baru Tuhan. Itu mesti pahami itu. Ya. Ini Allah yang tunggal wujud dan mutlak itu. Tidak bisa dikenal, tidak bisa disebut. Karena dia tidak bisa dikenal dan bisa disebut. Ya. Maka dirinya itu dikatakan namanya dengan wujud muhid, wujud mutlak, wujud hakiki, zatul haq dan zatul bihal. Hanya dia yang wujud semata-mata. Dan itu pun tidak bisa diceritakan Bapak Ibu. Itu maksudnya tuh. Dalam keadaan nol. Ini yang Allah jelaskan. Hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun say'an mazkura. Telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang nggak pernah bisa disebut. Akan tetapi, semua yang wujud, semua yang ada ini, asalnya daripada dirinya. Nah, semua yang wujud, semua yang ada, asalnya daripada dirinya. Bahwa Allah itulah hakikat segala yang ada. Allah itulah hakikat segala sesuatu. Allah itulah hakikat sekalian alam. Allah itulah hakikat segala diri. Disitulah dia menjelaskan dirinya sebagai hakikat segala yang wujud. Innalillahi. Nah, itu dia maksudnya tuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia. Sesungguhnya, ya, sekalian alam segala sesuatu itu sumbernya datangnya daripada Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Dan sesungguhnya kepadanya lah kembali segala yang ada nih. Itu yang Ustaz maksud tadi. Allah itu hakikat tiap-tiap segala sesuatu. Maka wajib kita mengenal akan hakikat sesuatu itu. Wajib kita mengenal akan hakikat alam. Wajib kita mengenal akan hakikat diri. Kalau sudah berjumpa kita dengan hakikat alam,
Sudah berjumpa kita dengan hakikat sesuatu. Sudah berjumpa kita dengan hakikat diri. Maka terhentilah di situ lagi. Berhentilah di situ lagi. Ini yang Allah katakan. Wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya Rabbmu itu adalah akhir segala-galanya dari perjalanan kesudahan hidupmu. Jadi Allah itu akhir kesudahan perjalanan kita. Kalau Allah itu ada akhir perjalanan kesudahan hidup kita, maka cari dan temui Allah. Kalau sudah bertemu kita, berhentilah di situ lagi. Karena itulah yang membuat hidup kita itu selamat. Ya. Maka Allah itulah sebagai wasilah. Dan Allah itu juga sebagai tempat berwasilah.